Pernahkah kalian saat berjalan sendirian di dekat hutan atau kebun saat maghrib, tiba-tiba ada suara anggota keluarga yang memanggil nama kalian? Hati-hati, jangan langsung menoleh. Bisa jadi itu bukan manusia. Di Sumatera Selatan, sosok itu punya nama yang membuat bulu kuduk berdiri, Mak Sumai. Siapa sebenarnya Mak Sumai? Tak ada catatan sejarah pasti, namun secara turun-temurun, warga lokal percaya Mak Sumai adalah sosok jin atau makhluk gaib kuno yang menghuni rimba raya Sumatera Selatan. Namanya berasal dari kata sumai, yang berarti semu atau menyamu, yang istilah lain berarti menyamar atau menipu. Dahulu, ia dikenal sebagai sosok yang sering menculik anak-anak yang masih berkeliaran saat matahari terbenam. Konon, Mak Sumai adalah perwujudan dari rasa kesepian hutan yang haus akan teman. Dia tidak selalu membunuh, tapi dia menyembunyikan korbannya di dimensi yang berbeda. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya Mak Sumai? Apakah dia iblis yang lahir dari neraka atau manusia yang terkutuk? Dalam tutur lisan tua di daerah Lahat dan Pagar Alam, Mak Sumai dulunya diyakini adalah seorang wanita pemetik kopi atau pencari kayu di zaman dulu. Versi lain menyebutkan dia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya di hutan dan menjadi gila karena duka yang amat dalam. Karena dendam dan kesepian, wanita ini meninggal di dalam hutan tanpa ada yang mengurus jenazahnya. Arwahnya tidak tenang. Dia merasa lapar akan kehadiran manusia. Maka, dia mulai melakukan apa yang dia kuasai, ilusi. Dia mulai menculik orang-orang bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan anak atau keluarga di dunianya yang sunyi. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai Mak Sumai, ibu dari segala tipu daya. Bagaimana cerita ini menyebar ke seluruh Sumatera Selatan? Mak Sumai menjadi urban legend karena pola penculikannya yang selalu sama di setiap daerah. Mulai dari Muara Enim, Empat Lawang, hingga Palembang. Dia bukan sekedar cerita hantu untuk menakuti anak kecil agar tidak keluar saat maghrib. Dia adalah SOP atau standar operasional keselamatan bagi para petani karet dan kopi. Setiap kali ada orang hilang secara misterius dan ditemukan dalam keadaan linglung di atas pohon atau di dalam lubang batu, warga selalu berkata, "Keno semu Mak Sumai," atau terkena ilusi Mak Sumai. Cerita ini bertahan karena korban-korban yang kembali selalu menceritakan hal yang konsisten. Mereka tidak merasa diculik, melainkan merasa diajak ke tempat yang sangat indah. Mak Sumai berevolusi dari hantu lokal menjadi simbol bahaya tersembunyi di balik keindahan alam Sumatera. Berikut ada 3 kesaksian dari orang yang pernah bertemu Mak Sumai. Kisah pertama, Wak Abu dan pesta di kebun karet. Wak Abu adalah seorang penyadap karet di daerah Lahat. Suatu sore, sekitar pukul 17.30, dia sedang bersiap pulang. Tiba-tiba, dia melihat istrinya berdiri di kejauhan memakai baju daster merah kesukaannya. Istrinya melambai sambil membawa rantang makanan. "Pak, pulang. Ayo makan dulu. Ada hajatan di pondok ujung." Wak Abu heran. Sejak kapan ada hajatan di tengah kebun? Tapi karena lapar, dia mengikuti istrinya. Dia sampai di sebuah tenda dan pesta yang megah. Lampu-lampu terang, orang-orang berpakaian rapi bersalaman dengannya. Wak Abu disuguhi nasi kebuli dan rendang yang sangat harum. Dia makan dengan lahap sampai kekenyangan dan tertidur di kursi empuk. 2 hari kemudian, warga menemukan Wak Abu di puncak pohon beringin tua. Dia sedang mengunyah segumpal tanah hitam
dan ulat-ulat busuk dengan wajah bahagia. Saat disiram air doa oleh tokoh adat, baginya tanah itu adalah rendang dan puncak pohon itu adalah kursi pelaminan. Kisah kedua, Ozi dan pendakian di Gunung Dempo. Ozi, seorang mahasiswa dari Palembang, sedang mendaki Gunung Dempo bersama temannya, Ray. Di tengah perjalanan, Ozi merasa Ray berjalan sangat cepat di depannya. "Ray, tunggu!" teriak Ozi. Ray menoleh, tapi wajahnya tertutup topi. "Ayo cepat, di depan ada mata air jernih," jawab Ray. Ozi mengikuti Ray masuk ke semak-semak yang sangat rimbun. Anehnya, Ozi merasa jalannya sangat mulus, seperti jalan aspal. Tiba-tiba, dia melihat sebuah telaga dengan air berkilauan emas. Saat Ozi hendak menjeburkan diri, dia merasa bahunya ditarik keras. Itu Ray yang asli. Ray asli melihat Ozi hampir melompat ke jurang sedalam 50 meter yang penuh batu runcing. Sosok Ray palsu tadi terlihat berdiri di seberang jurang, tertawa melengking, lalu menghilang menjadi kabut asap. Ozi selamat, tapi dia trauma seumur hidup karena dia benar-benar melihat jalan aspal dan telaga emas di depan matanya. Kisah ketiga, Jili, anak kecil yang disembunyikan. Ini terjadi di pinggiran desa dekat hutan. Jili, anak usia 7 tahun, bermain petak umpet saat azan maghrib mulai berkumandang. Dia melihat seorang nenek tua yang wajahnya sangat ramah dan memberinya mainan mobil-mobilan dari kayu yang sangat bagus. Nenek itu mengajaknya masuk ke dalam rumah bambu yang sangat sejuk. Selama Jili tinggal di sana, dia diberi makan kue-kue manis setiap hari. Namun, Jili merasa aneh karena nenek itu tidak pernah bicara, hanya tersenyum rata. Jili akhirnya ketakutan dan menangis. Warga menemukan Jili seminggu kemudian di dalam rongga batang pohon besar yang sudah mati. Posisi Jili terjepit di ruang yang sangat sempit, yang secara logika tidak mungkin dimasuki anak seusianya. Jili ditemukan dalam keadaan sehat, namun dia terus memegang mobil-mobilan yang ternyata hanyalah tulang belulang hewan yang sudah lama kering. Lalu, di mana Mak Sumai sekarang? Dia tidak pernah pindah. Dia menetap di hutan larangan atau daerah-daerah yang secara geografis berada di rawa dan sungai. Tempat tinggal utamanya adalah di rongga pohon tua, mulut goa yang gelap, dan di lembah-lembah berkabut. Dia menyukai tempat yang memiliki energi transisi, seperti perbatasan antara kebun dan hutan, atau persimpangan jalan setapak yang jarang dilalui. Di zaman sekarang, dia juga kerap muncul di daerah proyek pembangunan yang merusak hutan. Baginya, setiap jengkal tanah hijau yang pernah dia injak saat masih hidup adalah rumahnya. Dia tinggal di dimensi yang tumpang tindih dengan dunia kita. Dia melihat kita, tapi kita hanya bisa melihatnya jika dia menginginkannya. Agar kalian tidak menjadi korban berikutnya, dengarkan aturan ini baik-baik. Berikut ini adalah cara agar tidak bertemu Mak Sumai. Pertama, hormati waktu maghrib. Jangan berada di tempat terbuka, hutan, atau kebun saat langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Itu adalah waktu bagi Mak Sumai. Kedua, jangan membawa bau amis. Jika membawa terasi, daging, atau ikan ke dalam hutan, bungkuslah dengan rapat. Bau amis adalah parfum yang menarik perhatian Mak Sumai. Dan yang ketiga adalah sapaan tabik. Saat memasuki hutan, ucapkan, "Tabik puyang, cucung numpang lewat." Yang artinya, permisi leluhur, cucu menumpang lewat. Ini adalah kode etik untuk tidak diganggu. Dan berikut adalah cara jika sudah terlanjur kena semu atau bertemu dengan Mak Sumai. Pertama,
ritual balik baju. Jika kamu merasa jalanmu berputar-putar atau melihat hal aneh, segera buka bajumu, balikan bagian dalam keluar, lalu pakai lagi. Ini dipercaya merusak frekuensi ilusi Mak Sumai. Yang kedua, gigit lidah atau cubit dirimu sendiri. Rasa sakit yang nyata dapat memecah ilusi gaib. Jika kamu melihat istana di tengah hutan, gigitlah lidahmu sekencang mungkin sampai terasa sakit. Jika istana itu hilang, berarti itu adalah ilusi Mak Sumai. Dan yang ketiga, perhatikan bibir atas. Jika bertemu orang asing, jangan lihat matanya. Lihatlah bagian bawah hidungnya. Jika rata, segera baca doa dan berjalan mundur tanpa membelakanginya. Dan yang terakhir, meludahlah ke arah kiri. Jika namamu dipanggil oleh suara yang mirip keluarga, jangan menjawab. Meludahlah ke arah kiri 3 kali. Itu sebagai simbol penolakan. Ingatlah, Mak Sumai hanya bisa berkuasa jika kamu percaya pada ilusinya. Tetaplah sadar, tetaplah waspada. Karena di balik rimbunnya pohon-pohon, di sekitaran rawa dan sungai, serta di balik kabut saat senja, Mak Sumai mungkin sedang tersenyum, menunggu untuk memanggil namamu.